Teknik sharing dan editing dengan Google Sheet. Sharing dan editing. Sebagaimana halnya keunggulan data yang disimpan dalam cloud storage, maka kita bisa mengedit dan juga men-share atau membagikan data kita dengan tim kita yang lain. Jadi, kita bisa membagikan data kepada tim untuk tim itu bisa bekerja bersama-sama dan berkolaborasi dalam melakukan analisis data. Sharing juga dapat diatur sesuai dengan kebutuhan user. Ada 3 jenis sharing yang bisa dibuat ketika kita menyimpan data Google Sheet kita di data penyimpanan berbasis cloud, semisal Google Drive. Di sini kita bisa mengatur apakah seseorang atau tim yang lain itu hanya bisa melihat saja, maka kita bisa centang viewer. Jadi maknanya bahwa tim kita hanya bisa melihat data kita tanpa bisa melakukan editing. Ataukah kita men-setting dalam bentuk komentar. Jadi hanya bisa komen saja ya, tentunya juga bisa melihat ya. Atau yang terakhir sebagai editor. Berarti maknanya tim lain, orang lain itu bisa mengedit data kita. Mengedit berarti maknanya mendelete, meng-cut, menambahkan, dan lain sebagainya. Sebagaimana halnya kita sendiri yang membuat file tersebut. Nah, 3 hal inilah yang akan kita coba untuk data yang ada di 3 hal inilah yang akan kita coba pada Google Sheet. Bagaimana perbedaan dari viewer, commenter, dan editor? Mari kita coba pada Google Sheet kita. Ini adalah Google Sheet saya dengan akun saya yang pertama. Di sini kita bisa lihat bagaimana cara melakukan share data ini kepada tim kita yang lain. Pada pojok kanan atas, di sini ada tombol share, dan di sini tertulis private to only me. Maknanya hanya saya saja yang bisa mengedit data ini. Ketika saya klik share, ya, di sini ada tampilan seperti ini ya, ada add people and groups, kemudian di sini secara general access, restricted. Maknanya, ketika kita menginginkan ada tambahan grup yang bisa melakukan editing dan lain sebagainya pada data kita, kita bisa menambahkan emailnya di sini. Misal, saya akan tambahkan email ini agar dia bisa melakukan editing pada data saya. Dan di sini juga ada pilihan ya, apakah dia menjadi editor, viewer, ataukah hanya komentar. Nah, misalnya saya pilih dia sebagai editor. Kemudian send ya. Nah, ketika kita sudah men-setting seperti ini, maka teman kita atau tim kita yang mendapatkan hak akses untuk data kita itu akan dikirimi emailnya supaya mereka bisa mengaksesnya. Saya akan coba di sini. Nah, ini adalah akun Gmail saya yang lain. Bisa dilihat ya, ini ikonnya berbeda ya dengan ikon Gmail saya yang pertama. Nah, di sini ada data penjualan sudah share with me ya. Di sini ada data penjualan ya. Jadi ini maknanya bahwa Google Sheet yang saya buat pada akun saya yang pertama itu sudah di-share pada akun tim yang lain. Sehingga ketika saya double klik, saya bisa melakukan pendeletan atau penambahan ya dari data yang ada. Semisal saya akan hapus 1 sampai 10 ya, angka 1 sampai 10. Saya delete. Maka datanya akan terhapus pada Google Sheet saya. Kita coba cek pada Google Sheet yang akun pertama, saya refresh datanya. Nah, dia juga ikut terhapus. Ini berarti bahwa ada editor yang lain. Nah, di sini ada yang akun saya yang lain namanya Jadi Pinter ya. Sedangkan akun saya yang ini namanya Permadina.
Sehingga kita bisa melakukan editing data secara bersama-sama ketika kita memberikan hak akses untuk seseorang dengan memasukkan emailnya. Nah, selain itu, saya akan klik tombol share lagi. Selain itu, kita juga bisa memberikan general access. Berarti kepada siapa saja yang dia itu mengetahui link dari data ini, dia juga bisa melakukan proses editing. Caranya kita klik ini, restricted ini, kita pilih anyone with link. Nah, ketika sudah terpilih seperti ini, maka kita bisa copy linknya ini dan kita bisa berikan kepada semua tim kita atau siapa saja kalau ini adalah data yang bisa diedit oleh siapapun untuk kita bagikan linknya. Dan di sini juga sama, bisa diatur apakah hanya melihat, hanya komentar, atau sudah bisa menjadi editor. Misal saya akan coba hanya viewer saja ya, di sini viewer. Saya copy link. Oke. Nah, saya akan buat new incognito window. Jadi fungsi dari new incognito window ini adalah jendela samaran. Kita tidak masuk melalui akun Gmail kita. Saya akan paste link yang sudah saya copy tadi. Saya enter. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat data. Di sini terlihat tampilannya ya, hanya lihat. Berarti kita hanya menjadi viewer saja. Pemiliknya siapa yang bisa mengedit ini? Ada dua akun ini. Ini keduanya akun saya, akun yang pertama dan akun yang kedua. Gitu. Jadi kita hanya diperbolehkan hanya lihat. Anda hanya dapat melihat dokumen ini. Anda harus login ke akun Google untuk meminta akses edit dari pemilik. Jadi kalau kemudian kita ingin melakukan editing, kita harus masuk dulu ke akun Gmail kita, baru kemudian kita minta hak akses. Untuk kita diberikan akses apakah kita bisa melakukan editing ataukah tidak. Fungsi sharing ini sangat memudahkan kita untuk memberikan data kita kepada klien atau mungkin kepada bos ya atau rekan kita sesama tim untuk kemudian bisa dilihat, diberikan komentar atau barangkali juga bisa dilakukan kerjasama secara bersama-sama untuk bisa berkontribusi dalam melakukan analisis data secara bersama-sama. Jumpa lagi pada tutorial selanjutnya.